Baiklah, puji Tuhan, selamat sore bagi kita semua. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur hari ini kita masih bisa beroleh kesempatan dari Tuhan untuk kita bersama-sama bersekutu dan terus belajar tentang kebenaran, supaya kita semakin hari semakin diubahkan dan semakin serupa dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Saya mengajak kita untuk bersama-sama memuji Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kita akan pujian dari awal. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini, dan kami sangat berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau saat ini kami masih bisa ada sebagaimana kami ada.
Ini bukan karena kekuatan kami, ini bukan karena gagah kami, tetapi semua ini karena berkat pemeliharaan Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, yang membuat kami kuat, yang membuat kami bisa bertahan di dalam menjalani kehidupan kami di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang dengan kerinduan untuk terus mengenal Engkau Tuhan, bahkan juga untuk semakin membuat kami semakin kuat di dalam Engkau, semakin kuat di dalam iman kami kepada Engkau Tuhan, dan juga kuat untuk menghadapi gejolak-gejolak hidup yang terjadi di hari-hari ini ya Tuhan, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, bahkan kami hamba-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan, kiranya menyertai kami semua, urapan yang sama kami akan rasakan, dan kami akan terus dilawat oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, maafkan ya Bapak Ibu ya, karena gangguan cuaca yang kurang begitu baik sehingga mengakibatkan gangguan. Oke, ya sudah baik Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk setiap doa-doa dan kesempatan yang senantiasa Bapak Ibu berikan juga kepada kami semua, dan kepercayaan dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang terus mendukung di dalam pelayanan, dan sehingga sehari ini Bapak Ibu kita masih bisa melaksanakan ibadah. Ini semua karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu ya. Seperti yang kita lihat di luar begini Bapak Ibu ya, cuaca yang sangat begitu sangat buruk ya Bapak Ibu ya. Tadi mau ke sini penuh dengan perjuangan karena ada banyak genangan-genangan air, tetapi hal-hal yang seperti ini bahkan mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin bukan gangguan seperti cuaca hari ini, tetapi mungkin gangguan di dalam hal-hal yang lain yang kita rasakan ketika kita mau beribadah. Tetapi hal-hal yang demikian seharusnya membuat kita itu semakin semangat ya, untuk terus menerus di dalam melayani Tuhan dan mengikut Tuhan Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah belajar banyak hal di dalam PA kita. Kita sudah belajar banyak hal di dalam Injil Matius. Mulai dari pasal yang pertama, pasal yang kedua, kita sudah membahas tentang kelahiran Yesus, bahkan tentang nubuatan-nubuatan yang mengenai kelahiran Yesus, semua kita bahas. Dan itu memang suatu hal yang begitu sangat luar biasa yang telah diatur oleh Tuhan. Dan hal-hal yang demikian Bapak Ibu ya, seharusnya dengan pelajaran-pelajaran yang sudah kita lewati, satu hal yang menjadi harapan kami Bapak Ibu, itu seharusnya membuat kita itu semakin kuat dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin membuat kita bukan hanya bertumbuh di dalam kerohanian kita, tetapi kita juga kuat, mampu untuk menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan iman Kristen, terutama tentang yang menjadi pertanyaan-pertanyaan ataupun yang menjadi serangan-serangan terhadap iman Kristen, yang membuat kita itu mungkin yang orang-orang itu dibuat mereka untuk melemahkan iman kita, atau mungkin menjatuhkan iman Kristen, atau mungkin sengaja dibuat untuk mengatakan bahwa sebenarnya Kristen itu agama yang yang sebenarnya agama yang tidak seharusnya dipercayai ya, atau golongan yang bisa dikatakan orang-orang yang bodoh Bapak Ibu, bisa dikatakan demikian. Tetapi dengan mempelajari, kita melihat kebenaran, dengan terus-menerus bersekutu dengan Tuhan, membuat kita semakin mengerti bahwa hal-hal yang demikian memang itu bahkan sudah terjadi dari zaman ke zaman Bapak Ibu ya. Ya, tetapi hal itu tidak membuat iman Kristen itu semakin surut atau membuat kekristenan itu menjadi punah Bapak Ibu ya. Tidak demikian. Tetapi justru hal-hal yang demikian kita hadapi membuat kita semakin tumbuh dan semakin kuat di dalam berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Kita sudah belajar tentang
hal-hal yang berkaitan dengan kelahiran Yesus, hal-hal yang berkaitan dengan kisah-kisah di balik itu semua, bahkan pelajaran-pelajaran rohani. Sekarang kita akan melihat kita akan maju lagi Bapak Ibu ya. Kita akan melihat tentang Yohanes Pembaptis ya Bapak Ibu ya. Itu di dalam Matius pasal yang ketiga. Ya. Saya akan bacakan untuk kita semua Bapak Ibu ya. Kita akan bacakan, ya saya baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ya Bapak Ibu ya. Yohanes Pembaptis, ayat yang pertama dari pasal 3 Matius. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu mengaku dosanya, dan mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Oke, nah ini singkat tentang kehidupan dari Yohanes Pembaptis. Nah Bapak Ibu mungkin kita bertanya, bukan bertanya ya, kalau kita berbicara tentang Yohanes Pembaptis ini bukan pribadi lagi yang asing di dalam iman Kristen. Bahkan mungkin dari anak-anak kecil sampai orang yang sudah lanjut usia pun, Yohanes Pembaptis ini merupakan sosok yang sangat familiar di dalam kekristenan. Karena ternyata dia juga memiliki peran yang cukup penting di dalam kisah dari iman Kristen ya Bapak Ibu ya. Karena sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan di dalam Alkitab, di sana dinyatakan bahwa dia inilah seorang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mendahului kedatangan dari Mesias atau dari Yesus Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga karena Yohanes ini sosok yang sangat familiar dan pribadinya yang begitu luar biasa, banyak juga orang yang ketika mereka punya anak, mereka menamakannya sebagai Yohanes ataupun ya John, ya itu sama lah Bapak Ibu ya. Nah, ini merupakan suatu hal yang memang membuat kita itu melihat bahwa Yohanes ini memang suatu sosok atau sosok pribadi yang sangat umum atau familiar di kalangan Kristen. Sehingga jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu yang masih asing dengan nama ini, maka kita mungkin ya itu kita bisa pertanyakan bahwa mungkin itu adalah orang yang baru mungkin ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau orang yang sudah lama jadi Kristen pasti sangat tahu dengan pribadi dari Yohanes Pembaptis ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa sih kita harus melihat tentang pribadi Yohanes Pembaptis ini? Apa sih yang membuat kita itu harus melihat dari pribadinya? Atau kenapa sih kita harus belajar dari kenapa di dalam Alkitab itu kenapa dicantumkan Yohanes Pembaptis ini? Nah Bapak Ibu, kita akan lihat bersama-sama. Iya, atau mungkin nanti kita akan lihat tentang pelajaran-pelajaran apa yang akan kita ambil dari Yohanes Pembaptis ini. Nah kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu. Ya, Yohanes itu di dalam bahasa Yunaninya itu Ioannes. Itu bahasa Yunani ya, Ioannes ya, jadi Ioannes. Nah, Ioannes. Nah, jadi Yohanes. Terus di dalam bahasa Ibrani itu Yohanan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita melihat tentang, mungkin kita bertanya atau mungkin ada yang sudah kasih nama anaknya Yohanes atau mungkin John, dan ya mungkin hal yang
Yohanes ya Bapak Ibu ya, Yohanes mungkin dan sebagainya. Tapi kita akan lihat mungkin ada yang belum mengerti tentang arti dari Yohanes itu sendiri. Sekarang kita lihat bahwa Yohanes itu bukan hanya sekedar nama juga, seperti yang Bapak Ibu lihat mungkin sekedar panggil Yohanes. Tapi kita akan lihat ternyata Yohanes itu nama yang sebenarnya itu memiliki arti ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan itu Yohanes itu adalah grace by God atau anugerah dari Allah. Nah, kalau di dalam bahasa Ibrani itu juga sebenarnya Yohanes ini itu terdiri dari dua kata ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah ya, di situ juga ada YHWH, sehingga diterjemahkan bahwa YHWH atau Yahweh atau kalau kita tulis di dalam bahasa Indonesia, kalau Bapak Ibu temukan kata Tuhan, huruf besar semua itu YHWH. Nah, jadi Tuhan adalah kelimpahan. Jadi arti dari nama Yohanes itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani itu Tuhan adalah kelimpahan. Terus juga di dalam terjemahan-terjemahan yang lain dikatakan bahwa Allah pemurah, atau di dalam beberapa terjemahan yang lain juga dikatakan Yohanes itu diterjemahkan menjadi Tuhan Maha Baik. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwa ternyata Allah itu ketika Dia hadir ke dalam dunia itu ada sesuatu yang luar biasa dan senantiasa membekas di dalam kehidupan kita. Seperti ini, Dia mempersiapkan jalan bagi kedatangan dari Mesias itu. Dia mempersiapkan, Dia menamakan sehingga Yohanes itu bukan nama yang diberikan dari ibu bapanya dari Yohanes ini sendiri, dari Sakaria dan Elisabet. Tetapi itu adalah nama langsung yang diberikan oleh Allah ketika Yohanes ini lahir, disuruh oleh Allah mengatakan namanya itu harus dikenamakan Yohanes. Jadi ini menunjukkan bahwa kasih Allah atau kemurahan Allah itu tidak pernah berakhir atau tidak pernah berhenti bagi umatnya. Nah, Bapak Ibu, dari nama Yohanes ini kita bisa mengerti bahwa Allah itu tidak pernah, kasih Allah itu tidak akan pernah berhenti, atau Allah itu akan terus menerus mengasihi umatnya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah itu tetap mengasihi kita. Hanya kasih kita yang mungkin seringkali dalam hari-hari kita yang jauh dari Tuhan, kita yang meninggalkan Tuhan, lalu kita balik lagi kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah demikian. Dia akan senantiasa ingin untuk selalu dekat dengan kita. Sehingga dari nama Yohanes ini kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Nah, jadi tentang Yohanes ini, nama Yohanes ini bukan hanya mengartikan bahwa Yohanes itu atau pribadi Yohanes itu ketika dia datang ke dalam dunia, ketika dia dilahirkan, itu bukan hanya sekedar menyatakan kasih karunia Allah bagi keluarganya Zakaria dan Elisabet, tetapi ini menunjukkan kasih Allah kepada seluruh umat manusia, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengerti bahwa ternyata di dalam kisah kelahiran Yesus itu Allah begitu mengatur sedemikian rupa. Jadi kedatangan Mesias itu ke dalam dunia itu bukan hanya, itu memang direncanakan sangat matang oleh Tuhan. Ya, semuanya diatur dengan sedemikian rupa dan berjalan dengan sangat baik. Sampai untuk mempersiapkan pelayanan dari Yesus itu sendiri, Yohanes dipersiapkan untuk dia nanti yang akan membaptis dari Yesus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, itu dari nama Yohanes ya Bapak Ibu ya. Kita akan lihat lagi tentang Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis itu kehadiran dari Yohanes Pembaptis ini ke dalam dunia. Dia datang, dia dilahirkan itu ternyata pribadinya ini telah dinubuatkan Bapak Ibu ya. Jadi dia itu bukan hanya hadir tiba-tiba datang begitu, enggak Bapak Ibu ya. Semuanya seperti tadi yang saya katakan, semuanya telah direncanakan oleh Tuhan. Dan rencana Allah itu telah dinyatakan bahkan sebelum Yohanes Pembaptis ini lahir. Nah, kita sudah tahu seperti yang dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal yang 40.
ayat yang ketiga di sana dikatakan, ya, seperti tadi yang sudah baca, sebenarnya sama dengan yang di dalam Matius tadi. Di sini dikatakan bahwa ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa memang Yohanes Pembaptis ini bukan hanya hadir tiba-tiba datang begitu, tidak, tetapi memang telah dinubuatkan bahwa nanti di dalam Yesaya itu Allah berfirman melalui Yesaya untuk menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa suatu saat nanti ketika Mesias itu datang, ada orang yang akan mempersiapkan jalan. Dia yang telah dipilih untuk mendahuluinya. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini suatu hal yang begitu sangat luar biasa ketika kita memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang yang dipilih, jadi Yohanes ini dia adalah pribadi yang dipilih untuk mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Nah, ini sangat luar biasa kalau kita mengerti tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kita, begitu sangat indah Bapak Ibu ya. Seperti yang terjadi di dalam pribadi Yohanes itu sendiri. Dia adalah orang yang telah dipersiapkan Allah, yang dipilih oleh Allah untuk mempersiapkan dari kedatangan atau mempersiapkan dari pelayanan dari Mesias itu sendiri. Sehingga sebelum Yesus itu melayani, dia terlebih dahulu harus dibaptis, dan setelah dibaptis dia baru melakukan pelayanannya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Yohanes inilah yang membaptis dari Tuhan Yesus itu sendiri. Nah Bapak Ibu, untuk baptisan itu sendiri nanti kita akan bahas mungkin di waktu yang lain, karena itu pembahasan yang cukup panjang Bapak Ibu ya. Nah itu di dalam, kita juga bisa lihat di dalam Lukas pasal yang pertama ya. Di dalam Lukas 1 ayat yang ke-70 di sana dikatakan ya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Jadi memang bahwa di dalam pribadi Yohanes Pembaptis ini memang telah nyata bahwa Allah itu menepati janjinya, atau apa yang telah dinubuatkan itu tergenapi juga di dalam Yohanes Pembaptis ini. Jadi tidak ada rencana Allah atau tidak ada janji Tuhan yang tidak ditepati. Nah kita lihat bahwa memang Yohanes Pembaptis ini lahir dari keluarga atau dari keluarga dari Zakaria dan Elizabeth. Di situ kita lihat ternyata Allah itu telah mempersiapkan segala sesuatunya. Kita tahu dari keluarga, nanti kita akan lihat seperti apa keluarga Zakaria dan Elizabeth ini. Nah, keluarga dari Yohanes Pembaptis ini, itu kita bisa baca di dalam kitab Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai yang ke-25, itu tentang berbicara tentang keluarga dari Yohanes Pembaptis ini. Jadi saya akan bacakan ayat yang ke-5 saja Bapak Ibu. Pada zaman Herodes Raja Yehuda, adalah seorang imam bernama Zakaria dari rombongan Abia. Nah, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Nah, ini adalah keluarga dari Yohanes Pembaptis itu sendiri. Nah, mamanya bernama Elizabeth dan ayahnya atau papanya itu bernama Zakaria. Nah, Zakaria ini adalah seorang imam. Nah, seorang imam yang melayani di bait suci. Nah, jadi Zakaria ini adalah seorang imam dan dia adalah pelayan Tuhan. Kalau kita imam mungkin ya sekarang iya orang-orang yang melayani Tuhan di dalam rumah-rumah ibadah. Nah, seperti itulah Zakaria. Dan pada waktu itu dia merupakan orang yang juga menjadi kepercayaan untuk juga membakar mesbah, membakar korban juga ya. Seorang yang melayani untuk membakar ukupan ya Bapak Ibu ya, untuk di dalam pelayanan di bait suci. Terus juga Elizabeth ini dia adalah keturunan imam juga ya, dari keluarga Harun. Nah, tetapi ada satu hal yang menjadi
hal yang sebenarnya di kalangan bangsa Israel itu merupakan suatu aib. Nah, jadi Elisabet ini mengalami kemandulan. Dia adalah orang yang mandul, perempuan yang mandul. Tapi mereka ini adalah dua orang suami istri, Zakaria maupun Elisabet. Mereka adalah pribadi-pribadi yang luar biasa karena mereka itu hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, itu seperti yang kita lihat di dalam Lukas pertama tadi, kita bisa baca di ayat yang ke-6. Di sana dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kita melihat dari pribadi dari Zakaria dan Elisabet ini kita bisa melihat bahwa mereka di dalam hal ini adalah orang-orang yang luar biasa takut akan Tuhan, hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Bahkan di sini dikatakan menuruti segala perintah Tuhan, perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Wow, luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sehingga suatu hari ketika Zakaria ini mau beribadah kepada Tuhan dan dia mendapat giliran untuk mempersembahkan korban, membakar ukupan, dan ya di situ di ayat yang ke-9, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Nah, ketika nanti Bapak Ibu bisa baca selengkapnya, di sini saya singkat saja. Di sana dikatakan ketika Zakaria ini membakar ukupan dan dia berdoa, dan dia ternyata selama hidupnya itu sampai saat itu dia terus bergumul untuk beroleh keturunan ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu baca. Dan di sana dikatakan sampai suatu ketika di waktu itu ketika dia membakar ukupan, tiba-tiba datanglah seorang malaikat lalu mengatakan untuk menyampaikan pesan Tuhan, dan di sana dikatakan bahwa Tuhan telah mendengarkan doanya dan telah mengabulkan doanya, dan Elisabet itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan namanya nanti harus dinamakan dengan Yohanes Pembaptis. Nah, maksud saya Yohanes ya Bapak Ibu ya. Dan ini suatu hal yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin kita mengerti bahwa orang yang bisa hamil itu adalah orang yang masih di masa-masa produktifnya, tetapi Elisabet ini mengandung di masa tuanya. Nah, itu suatu hal yang benar-benar luar biasa dan membawa sukacita yang sangat besar untuk keluarga dari Zakaria ini. Nah Bapak Ibu, yang kita pahami, satu hal yang saya tarik dari, yang saya bisa simpulkan dari keluarga ini, dari firman Tuhan, dari hal ini yang kita baca tadi Bapak Ibu, saya menyimpulkan bahwa Tuhan itu mau bekerja sama dengan orang-orang yang memang mau untuk hidup taat di dalam Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak mau kerjasama dengan orang-orang yang tidak mau taat atau tidak mau hidup menurut dengan kehendaknya Tuhan. Tetapi ketika orang-orang itu hidup menurut kehendak Tuhan, maka Tuhan itu mau bekerja sama dengan orang-orang yang demikian. Kita bisa lihat dari pelajaran yang lalu-lalu Bapak Ibu ya, dari keluarganya Yusuf dan Maria. Dan di saat ini kita belajar lagi dari keluarganya Zakaria ini. Ini sangat luar biasa. Kita bisa menyimpulkan bahwa ketika ada orang yang mau taat, ketika ada orang yang mau hidup menurut dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan mau bekerja sama dengan orang-orang yang demikian. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita mengaku diri Kristen, lalu kita mengabaikan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, Tuhan tidak akan mau bekerja sama dengan orang yang demikian. Ya, jadi Bapak Ibu, di sini hal yang bisa kita lihat ya Bapak Ibu ya, bahwa orang-orang yang atau Tuhan itu hanya mau bekerja sama dengan orang-orang yang mau taat, dengan orang-orang yang mau untuk hidup menuruti kehendaknya, orang-orang yang sungguh-sungguh menyerahkan kehidupannya untuk Tuhan Bapak Ibu ya. Menyerahkan kehidupan untuk Tuhan itu bisa kita terjemahkan di dalam berbagai hal Bapak Ibu ya. Salah satunya mungkin seperti kami di tempat ini, kami menyerahkan, seperti saya dan Saudara Daud dan mungkin hamba-hamba Tuhan yang lain, kami menyerahkan diri untuk melayani Tuhan di bidang ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga bisa menyerahkan diri kepada Tuhan di dalam berbagai macam hal. Ya Bapak Ibu
bekerja, tetapi hatinya selalu untuk Tuhan. Di dalam pekerjaannya bekerja untuk Tuhan. Bahkan di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan ya. Seperti melakukannya untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita itu melayani Tuhan bukan hanya terbatas di dalam gereja ini atau mungkin di dalam lingkup yang kecil ini Bapak Ibu ya. Tapi di mana saja, dimanapun kita berada dan kapanpun itu kita bertemu dengan siapa saja, kita bisa melayani Tuhan di sana Bapak Ibu ya. Jadi jangan kita mengerti bahwa melayani Tuhan itu hanya di dalam lingkup gereja saja. Tapi sangat luas, di mana saja kita bisa melayani Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan bahwa ketika kita sungguh-sungguh untuk menyerahkan hidup kita untuk mau melayani Tuhan, maka di sana Tuhan akan bekerja sama dengan kita. Bahkan bukan hanya mau bekerja sama, segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, segala sesuatu yang Tuhan inginkan, Tuhan akan nyatakan kepada kita. Nah, itu sangat luar biasa. Bapak Ibu, kita mungkin banyak orang yang suka belajar tentang banyak orang yang suka belajar, tetapi ketika kita mempelajari tentang kebenaran atau firman Tuhan, ketika kita melihat tentang kebenaran firman Tuhan, walaupun kita sudah baca bolak-balik dan lain sebagainya, mungkin kita dapatkan pengetahuan yang baik, tetapi itu hanya seperti tulisan biasa saja kalau kita itu tidak benar-benar sungguh-sungguh untuk mau mengenal pribadi Tuhan itu sendiri. Nah Bapak Ibu, itu hanya akan sekedar menambah pengetahuan kita saja, tetapi tidak sampai di dalam hati kita Bapak Ibu ya, yang mengubahkan kehidupan kita. Nah itu sebabnya yang membuat kita itu berbeda dengan orang-orang yang hanya sekedar Kristen-Kristenan, dengan orang-orang yang dengan kita yang benar-benar sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan. Nah di sini seperti dari pribadi Sakaria ini dan juga Elizabeth ini, mereka adalah orang-orang yang hidup sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, sungguh-sungguh untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan, hidup menurut hukum-hukum dan perintah Tuhan. Maka mereka itu mengerti Tuhan itu menyatakan kehendaknya kepada mereka, dan Tuhan mau bekerja di dalam mereka. Ini sangat luar biasa. Nah kita lanjut Bapak Ibu. Ya. Nah Bapak Ibu, seperti tadi saya katakan bahwa Yohanes Pembaptis ini nama yang sangat umum, sangat sering kita temukan, ya. Jadi gelar atau Yohanes Pembaptis ini adalah nama yang banyak digunakan di kalangan bangsa Israel. Bukan hanya di bangsa Israel Bapak Ibu ya, di kalangan kita pun juga banyak Bapak Ibu saat ini ya. Karena itu Yohanes itu diberi gelar pembaptis sesuai dengan aktivitasnya. Dia melayani, dia membaptis, dan juga ini gelar yang diberikan itu supaya membedakan antara Yohanes Pembaptis ini dengan Yohanes-Yohanes yang lain. Karena ya banyak sekali di kalangan Israel juga banyak dari orang-orang yang diberi nama dengan Yohanes. Ya contohnya kita bisa lihat bahwa ada murid-murid Yesus juga yang bernama Yohanes ya. Bahkan murid yang dikasih Yesus itu namanya Yohanes. Nah Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwa memang ada banyak nama Yohanes, sehingga kalau kita tidak usah bingung Yohanes apa sih artinya pembaptis, itu adalah gelar yang diberikan oleh bangsa Israel itu sendiri kepada Yohanes untuk membedakan dia dengan Yohanes-Yohanes yang lain. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu, hari ini kita singkat saja. Nah, Yohanes Pembaptis ini dia adalah seorang penginjil. Ya, dia adalah seorang pemberita kabar baik, pemberita Injil. Kita lihat di dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang keempat, di sana dikatakan, ya, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, ini sangat luar biasa. Di sini kita lihat bahwa ternyata Yohanes Pembaptis itu dia bukan hanya seperti namanya saja membaptis orang, tidak, bukan hanya sekedar membaptis saja, tetapi dia juga melakukan tugas-tugas yang lain, melakukan aktivitas yang lain. Ya, contohnya seperti tadi saya katakan, dia adalah seorang penginjil. Dia memberitakan pesan Tuhan. Dia
Sebab itu juga Yohanes juga ini dikatakan juga sebagai seorang nabi ya Bapak Ibu ya. Dia dikatakan seorang nabi. Dia menyampaikan pesan Tuhan. Dia memberitakan bahwa bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan berilah dirimu dibaptis ya. Dan maka Allah akan mengampuni dosamu. Nah, di sini kita lihat bahwa pribadi dari Yohanes Pembaptis ini, dia adalah seorang penginjil, lalu juga dikatakan dia adalah seorang guru ya. Di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, saya akan bacakan ayat yang ke-35 ya sampai ayat yang ke-37. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Nah, jelas sekali ya. Jadi Yohanes ini memiliki murid. Dan ketika dia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ya, jadi sangat jelas. Ya, Yohanes berdiri di situ. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Jadi kalau dikatakan dia memiliki murid, berarti jelas dia adalah seorang guru. Nah, terus juga di dalam Lukas, ya, Lukas 11 ayat yang pertama, di sana dikatakan, ya, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Nah, jadi sangat jelas Bapak Ibu ya, ini tidak usah kita ragukan lagi. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa Yohanes, dia adalah seorang nabi, dia adalah seorang penginjil atau penyampai pesan Allah, penyampai kabar baik, dan dia juga adalah seorang guru ya Bapak Ibu ya. Ini sangat luar biasa. Dan ketika kita melihat dari, mungkin kita sudah banyak belajar ketika kita lihat, kalau mungkin tadi Bapak Ibu dari nama Yohanes kita sudah lihat bahwa itu berbicara tentang kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti, atau tentang kasih Tuhan yang tidak akan pernah berhenti di dalam bagi kehidupan umat-umatnya. Juga kita sudah belajar bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah pribadi yang dipilih Allah untuk mempersiapkan untuk mempersiapkan kedatangan atau mempersiapkan tentang pelayanan dari Mesias itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwa Yohanes itu adalah seorang penginjil, dia juga adalah seorang guru, dia adalah seorang penyampai pesan Tuhan, dan dia juga mengajar. Ini sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kita akan lanjut. Oke, kita akan lihat lagi. Nah, seperti tadi yang sudah kita baca di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-4, di sana dikatakan, "Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah sebab dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Inilah isi dari berita yang disampaikan oleh Yohanes. Nah, jadi dia menyampaikan kepada orang-orang untuk bertobat, untuk berbalik kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu ketika kita menemukan kata bertobat, mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar kata ini, tetapi mungkin kita masih belum begitu mengerti arti sesungguhnya dari pertobatan itu sendiri. Artinya bertobat itu artinya itu berbalik, meninggalkan segala kejahatan, lalu mengikut Tuhan. Kita tinggalkan segala hal-hal yang fana. Kita tinggalkan segala hal-hal yang membebani kita, merintangi kita untuk dekat kepada Tuhan. Kita tinggalkan semua itu, segala beban-beban yang mengikat kita itu kita lepaskan semuanya itu, lalu kita mengikut Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bertobat, kita itu meninggalkan semua dosa-dosa, segala hal-hal yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan, semuanya itu kita tinggalkan untuk kita mengikut Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Lalu dikatakan, bertobatlah
dan berilah dirimu dibaptis, atau bertobatlah. Di dalam hal ayat yang lain juga dikatakan sebab kerajaan surga sudah dekat, dan Yesus juga mengatakan demikian, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, ini yang membuat kita itu semakin kuat di dalam iman kita. Kita mengerti bahwa memang di dalam kehidupan kita hal-hal yang membuat kita itu jauh dari Tuhan, atau hal-hal yang mengikat kita, jangan sampai itu terjadi dalam kita. Kalau kita ada di dalam Tuhan lalu kita mencoba, bangsa Israel ini sekali, maafkan, kita akan lihat sedikit bahwa bangsa Israel ini adalah umat pilihan Tuhan, dan mereka itu memang sudah dikhususkan oleh Tuhan untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Tetapi pada perjalanannya mereka itu menjauh dari Tuhan, mereka tinggalkan Tuhan, ada yang melakukan hal-hal yang jahat, dan sehingga Yohanes ini tampil dan mengatakan bahwa bertobat, tinggalkan semua hal-hal yang sia-sia, tinggalkan segala hal yang tidak berguna, tinggalkan semua dosa-dosa itu, lalu berbalik kepada Tuhan, mengikut Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita juga seringkali ada hal-hal, kita sudah menyatakan diri kita sebagai orang percaya, kita sudah mengatakan diri kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Allah, tetapi dalam kehidupan kita masih saja hal-hal yang, atau dosa-dosa itu sering merintangi kita, sering ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang sering kita lakukan. Di sini dikatakan bertobat, seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, bertobat lalu kita itu mengikut Tuhan. Tinggalkan semua itu lalu kita mengikut Tuhan. Dan kalau di sini dikatakan berilah dirimu dibaptis, jadi biarlah kita itu disucikan oleh Tuhan melalui firman Tuhan, ya. Lalu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita bertobat, mohon ampun kepada Tuhan, lalu kita berbalik dan mengikut Tuhan. Nah, itu satu hal yang diberitakan oleh Yohanes. Bertobat, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah isi berita dari pemberitaan Yohanes Pembaptis ini. Nah, jadi kita lihat kalau di sana juga Bapak Ibu bisa temukan nanti ada percakapan antara Yohanes Pembaptis dengan orang-orang Farisi dan sebagainya. Bapak Ibu akan lihat di sana, nanti Bapak Ibu baca sendiri ya. Maafkan karena waktu kita singkat, jadi kita hanya lihat sekilas-sekilas saja dari pembacaan ini. Kita akan lanjut Bapak Ibu ya. Iya. Nah, Yohanes Pembaptis ini adalah seorang martir, ya, Bapak Ibu ya. Jadi dia adalah orang yang ditangkap, ya. Jadi karena dia itu memberitakan tentang firman Tuhan, menyerukan tentang kebenaran, banyak orang yang tidak senang, akhirnya dia ditangkap oleh Herodes, Bapak Ibu ya. Akhirnya dia ditangkap oleh Herodes. Lalu pada suatu ketika Herodes ini di dalam suatu perayaan, dan dia berkata bahwa ketika dia melihat anaknya itu menari-nari, lalu dia mengatakan bahwa apapun yang kamu minta akan kuberikan. Dan ibunya itu menyuruh jadi dia memprovokasi anaknya supaya minta kepalanya Yohanes Pembaptis, ya. Jadi akhirnya Yohanes itu dipenggal kepalanya. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwa di dalam kehidupannya mengiring Tuhan, dia juga, Yohanes Pembaptis ini mati di dalam ketekunannya, di dalam menyerukan tentang kebenaran. Apa yang salah dia nyatakan, ya. Karena menyatakan apa yang salah ini, akhirnya dia ditangkap, lalu dia dibunuh, Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di situ Bapak Ibu kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, memang banyak hal, lika-liku di dalam kehidupan Kristen kita itu akan sering kita temui, akan sering kita lihat. Tapi satu hal yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selain tadi seperti tadi yang dikatakan di dalam pujian tadi, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Tetapi satu hal yang harus kita pegang juga, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan pernah kita ingkar terhadap janji atau terhadap iman kita kepada Tuhan.
sekali setia, kita harus tetap setia sampai akhir. Apapun yang terjadi, walaupun itu nyawa adalah taruhannya. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, maka hal apapun yang kita akan alami, bahaya apapun yang akan kita hadapi, kita harus tetap kuat dan kita harus tetap setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, ya, saya akan satu hal yang sangat menarik dari pribadi Yohanes ini sendiri adalah bahwa dia itu mengerti tentang rencana Tuhan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang pertama, ya, Yohanes 1 ayat yang ke-23. Nah, ketika ada orang-orang yang bertanya kepada Yohanes Pembaptis ini ketika dia membaptis, ketika dia mengajar, terus dikatakan ada orang-orang yang bertanya kepada dia, menurut kamu siapakah kamu itu? Jadi siapakah engkau itu sebenarnya? Karena ada orang yang mengutus kami untuk menanyakan, kamu itu sebenarnya siapa? Nah, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Nah, ini suatu hal yang sangat luar biasa. Jadi karena dia mengerti dan dia sangat yakin, ya, dia mengklaim tentang apa yang telah dinubuatkan oleh Allah melalui Nabi Yesaya. Jadi ini suatu hal yang kita lihat bahwa Yohanes ini benar-benar mengerti tentang rencana Tuhan dalam kehidupannya. Jadi apa yang telah dinubuatkan oleh Tuhan dia mengerti. Sehingga dia berani untuk menyatakan bahwa akulah orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Terus juga karena dia mengerti tentang rencana Tuhan ini, dia itu mempersiapkan dirinya dengan baik, Bapak Ibu, ya. Dia itu mempersiapkan diri untuk rencana Allah. Kalau kita baca di dalam kitab Lukas atau Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-80, ya, ayat yang terakhir, di sana dikatakan, adapun anak itu ya Yohanes, bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwa Yohanes itu ia tinggal di padang gurun sampai hari ia menyatakan. Jadi ini saya memahami hal ini bahwa Yohanes Pembaptis ini benar-benar mempersiapkan dirinya, ya. Sampai dia baru menampakkan dirinya kepada Israel, lalu menampakkan diri kepada Israel ketika waktunya itu pas, ketika waktunya itu sudah tiba. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, dari mana dia bisa melakukan hal ini? Karena dia mengerti rencana Tuhan dalam kehidupannya. Nah, sehingga dia bisa mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk hal-hal yang akan dilakukan oleh Allah melaluinya. Nah, terus juga ketika dia setelah mempersiapkan dirinya, dia melaksanakan rencana Allah atau misi Allah. Ya, kita bisa baca dalam kitab Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Di sana dikatakan bahwa, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya. Jadi ini sangat luar biasa Bapak Ibu, ya, bahwa Yohanes Pembaptis dia mengerti rencana Tuhan, dia mempersiapkan diri untuk rencana Allah itu, lalu dia itu melaksanakan. Jadi dia hanya tidak berhenti di dalam mempersiapkan dirinya, tetapi dia melaksanakan apa yang menjadi rencana Allah itu di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, dari pelajaran hari ini mengenai Yohanes Pembaptis ini, kita mengerti tentang hal-hal yang ya, kita sudah belajar banyak Bapak Ibu, ya. Tetapi di sini di bagian akhir ini, satu hal yang ingin saya tegaskan kepada kita tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang dikatakan sebagai orang yang mengikut Tuhan, maka hal yang mutlak Bapak Ibu, ya, itu suatu hal yang mutlak untuk kita itu mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita tidak mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita itu menjalani kehidupan ini dengan sia-sia sebenarnya Bapak Ibu, ya. Kalau kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maka hidup ini
akan kita jalani begitu-begitu saja sia-sia. Hidup ini tanpa tujuan, Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maka hidup kita ini akan menjadi lebih berarti, dan kita itu akan menjadi lebih sukacita di dalam menjalani kehidupan kita ini. Ya. Terus kita juga ketika kita sudah mengerti rencana Tuhan, kita juga perlu mempersiapkan kehidupan kita untuk rencana Tuhan itu, memperlengkapi diri, dan juga kita melakukan di dalam supaya ketika kita melaksanakan hal itu, ketika kita melakukan rencana Tuhan itu dalam kehidupan kita, kita benar-benar siap, Bapak Ibu ya. Ini juga suatu hal yang penting bagi kita semua, Bapak Ibu ya. Yang menjadi pertanyaan saya bagi kita sekalian, ya, sudahkah kita mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, karena ini hal yang penting, jadi seharusnya ini tidak terlewatkan dalam kehidupan kita. Untuk mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, itu merupakan suatu hal yang penting bagi kita, Bapak Ibu ya. Supaya kehidupan kita ini tidak menjadi hidup sia-sia, Bapak Ibu ya. Kalau kita ingin mengerti rencana Tuhan, mungkin kita bingung. Bagaimana sih supaya kita itu mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita? Saya bingung, apa sih sebenarnya rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Apa sih sebenarnya Tuhan tempatkan saya di sini? Apa sebenarnya tujuan Tuhan itu membuat saya itu terlahir di dalam keluarga ini, membuat saya itu terlahir mungkin di kota ini, atau mungkin berjemaat di gereja sini. Nah, kita mungkin bertanya-tanya tentang hal itu. Tapi satu hal yang saya ingin katakan kepada kita, juga kita lihat dari keluarga dari Zakaria itu sendiri, bahkan juga dari Yohanes itu sendiri. Mereka adalah orang-orang atau pribadi-pribadi yang dekat dengan Tuhan, adalah pribadi-pribadi juga yang taat dengan Tuhan. Jadi untuk mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, hal yang mutlak bagi kita adalah untuk kita itu dekat dengan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu membangun komunikasi atau dekat dengan Tuhan, maka orang yang dekat dengan Tuhan, maka kehidupannya itu selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, saya tidak katakan kita itu harus berdoa setiap saat, setiap jam kita harus berdoa dan sebagainya. Tidak harus demikian, Bapak Ibu. Memang kita harus berdoa, tetapi tidak kita berdoa lalu mengabaikan hal yang lain. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi kita berkomunikasi dengan Tuhan. Segala sesuatu yang ingin kita lakukan, rencana apapun, kita harus libatkan Tuhan di sana. Sehingga kita itu dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan sudah menyatakan kehendak-Nya dalam kehidupan kita, tetapi kita yang tidak mengerti. Kenapa? Karena kita tidak dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu ya. Kita sulit untuk memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan juga mengatakan bagi orang yang kalau kita itu kadang-kadang kalau kita tidak mau dekat dengan Tuhan, maka kita akan buta. Ya, kita akan menjadi seperti orang yang buta, yang sulit untuk melihat, bahkan sulit juga seperti orang tuli juga, sulit untuk mendengar apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, satu poin penting bagi kita sekalian, kita harus selalu dekat dengan Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan kalau kita sudah mengerti kehendak Tuhan, kita jangan diam saja, tetapi kita juga harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan bagi kita sekalian di dalam PA hari ini. Kita belajar dari pribadi Yohanes sendiri. Kita sudah tahu dia adalah pribadi yang telah dipilih oleh Tuhan untuk mempersiapkan dari Mesias itu sendiri. Nah, Bapak Ibu jangan perlu, kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari luar, atau mungkin mengatakan bahwa hal-hal itu, cerita-cerita itu ada merupakan cerita-cerita palsu atau kisah-kisah yang palsu, tapi kita tetap percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan, karena ini telah dinubuatkan oleh Allah itu sendiri. Ulang-ulang dikatakan bahwa kalau di dalam Matius dikatakan bahwa dialah dialah suara yang berseru-seru di padang gurun,
persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Dan itu dari sudut pandang Matius sendiri. Tetapi dari perkataan Yohanes itu sendiri dikatakan bahwa akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Nah, jadi Bapak Ibu, tidak perlu kita ragu bahwa ini adalah benar-benar firman Tuhan dan ini adalah kebenaran. Jadi jangan kita ragu terhadap kata-kata orang. Kita harus, kalau mengatakan itu adalah palsu, tapi kita harus yakin seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, ini adalah kisah yang benar yang tidak terbantahkan. Jadi amin. Untuk hari ini, Tuhan Yesus memberkati dan kita akan menutupnya. Kita akan memuji Tuhan. Ya, kita katakan pujian tadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini, dan kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami, bahkan melalui firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami tetap memohon kepada-Mu untuk terus menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, supaya kami mengerti rencana-Mu Tuhan melalui kehidupan kami, apa yang Kau kehendaki bagi kami, untuk kami hidup secara pribadi dalam dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini bersama-sama berdoa, biarlah firman-Mu, Engkau Tuhan, hamba-Mu telah selesai berkata-kata, tapi Tuhan akan terus berbicara kepada setiap umat-Mu yang mendengarkan ibadah ini ya Tuhan. Biarlah Engkau menjelaskan, menerangkan lebih jauh lagi kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami bersama-sama berdoa untuk Ibu Fitri yang Tuhan sudah berkati dengan perpanjangan usia. Kiranya Tuhan terus memberkati dengan kesehatan dan kekuatan, dengan sukacita dan damai sejahtera yang melimpah dalam kehidupannya, di dalam keluarga, bahkan di dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha yang dilakukannya. Tuhan akan buat berhasil. Tetap kuatkan imannya dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, keluarga besarnya, bahkan suami dan anak-anak Engkau Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, jemaat GPT Lumajang dan Jatiroto akan senantiasa dipimpin dan dilindungi oleh Tuhan. Bahkan siapapun, seluruh orang yang menyaksikan ibadah ini ya Tuhan, umat-Mu yang menyaksikan ibadah ini, kami semua akan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan apapun yang kami hadapi di hari-hari ini, Tuhan akan senantiasa kuatkan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh kami di dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha yang dijalankan, bahkan anak-anak-Mu Tuhan yang di dalam pendidikan, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati kami semua dengan kesehatan dan kekuatan, dengan hikmat untuk melakukan segala aktivitas kami. Dan Tuhan juga akan memberkati kami bahkan di dalam setiap hal yang kami alami, mungkin masalah-masalah hidup,
masalah kesehatan, masalah di dalam ekonomi, masalah di dalam keluarga. Tuhan akan senantiasa memberikan jalan keluar, memberikan kesembuhan, memberikan penghiburan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan kami akhiri ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.